Banyak pria berpikir bahwa memuji kecantikan wanita sudah cukup untuk mencuri hatinya. Tapi kenyataannya, ada kalimat-kalimat tersembunyi yang jauh lebih dalam dampaknya. Dalam video ini kamu akan menemukan 3 pujian terlarang yang bukan hanya bikin wanita tersenyum, tapi juga membuatnya terus memikirkanmu diam-diam. Bukan gombal, bukan rayuan murahan, tapi kata-kata yang menyentuh sisi emosional dan psikologis wanita, yang membuat hatinya terasa terlihat dan dihargai sebagai pribadi. Banyak pria melewatkan ini, dan itulah kenapa mereka sering gagal membangun koneksi yang kuat. Tapi kamu berbeda. Kamu sedang membuka kunci yang jarang dibahas, bahkan oleh para ahli hubungan sekalipun. Siap untuk menyentuh hatinya lebih dalam dari sekadar pujian fisik? Tonton sampai habis karena pujian nomor 2 adalah yang paling tak terduga dan bisa mengubah cara dia memandang kamu selamanya. Mari kita mulai. Satu, ada sesuatu tentangmu yang tidak dapat kupahami. Tertarik pada seseorang bukan hanya tentang bagaimana mereka terlihat atau bagaimana mereka tersenyum. Itu jauh lebih dalam. Sebuah tarikan emosional yang sulit dijelaskan, sebuah keingintahuan yang terus tumbuh. Dan inilah yang membuat kata-kata "ada sesuatu tentangmu yang tidak dapat kupahami" begitu kuat. Ini bukan sekadar pujian biasa yang langsung terlupakan. Sebaliknya, ini adalah undangan bagi lawan bicara Anda untuk mencari tahu sendiri apa yang membuat mereka begitu menarik. Dalam banyak interaksi, kebanyakan orang menggunakan pujian yang bisa ditebak. Kamu cantik, senyummu manis, atau kamu menyenangkan untuk diajak bicara. Apakah itu buruk? Tidak. Tetapi, apakah itu cukup untuk menimbulkan kesan yang mendalam? Jarang. Manusia, terutama dalam konteks ketertarikan, tidak hanya ingin diapresiasi, mereka ingin dimengerti, atau setidaknya dicari tahu. Saat Anda mengatakan bahwa ada sesuatu tentangnya yang tidak bisa Anda pahami, Anda membuka ruang bagi rasa ingin tahu. Anda menempatkan misteri di antara kalian, dan seperti yang kita ketahui dari filsafat stoikisme, manusia memiliki kecenderungan untuk mengejar apa yang sulit dipahami. Ketertarikan seringkali bukan tentang sanjungan. Jika hanya itu, maka setiap orang yang memuji akan langsung mendapatkan perhatian. Tetapi kenyataannya, daya tarik sejati muncul ketika ada sesuatu yang lebih dari sekadar pujian. Wanita, sama seperti pria, tidak hanya ingin dihargai karena kecantikan atau pesona mereka. Mereka ingin merasa memiliki sesuatu yang unik, sesuatu yang tak dapat ditemukan di tempat lain. Namun, penting juga untuk melihatnya dari perspektif lain. Tidak semua orang akan merespons strategi ini dengan cara yang sama. Beberapa mungkin merasa bahwa ini hanyalah bentuk manipulasi emosional, sebuah cara untuk memancing perhatian tanpa memberikan sesuatu yang konkret. Di sisi lain, jika digunakan dengan ketulusan, pujian seperti ini bisa menjadi awal dari hubungan yang lebih dalam. Dalam filsafat Stoik, ada prinsip bahwa kita tidak boleh mencari validasi dari orang lain, tetapi sebaliknya, kita harus memahami diri kita sendiri dengan jelas. Jika Anda menggunakan kata-kata seperti ini hanya untuk mendapatkan reaksi tertentu, Anda telah memberikan kekuasaan kepada orang lain atas perasaan Anda. Tetapi, jika Anda benar-benar terpesona oleh seseorang dan mengungkapkan rasa ingin tahu Anda secara tulus, maka ini bukan lagi permainan. Ini adalah interaksi yang autentik. Jadi, apakah ini sekadar trik psikologis atau cara untuk membangun hubungan yang lebih berarti? Itu tergantung pada niat Anda. Yang pasti, misteri selalu memiliki daya tarik tersendiri, dan manusia selalu mencari apa yang sulit mereka mengerti. Buat 2. Saya merasa ada sisi diri Anda yang tidak pernah dilihat kebanyakan orang. Kalimat ini lebih dari sekadar pujian. Ini adalah kunci yang membuka ruang batin seseorang, menyentuh sesuatu yang jarang tersentuh, rasa ingin dipahami. Kebanyakan orang menilai orang lain berdasarkan apa yang terlihat di permukaan, penampilan, sikap, bagaimana mereka berbicara,
bagaimana mereka membawa diri dalam lingkungan sosial. Ini adalah standar yang digunakan hampir semua orang dalam menilai dunia di sekitar mereka. Tapi jauh di dalam, setiap individu, termasuk wanita, memiliki kerinduan untuk dilihat melampaui itu semua. Sebagian besar pria mencoba menarik perhatian dengan pujian yang klise dan dapat diprediksi. Kamu cantik, kamu punya senyum yang menawan, atau aku suka gaya bicaramu. Pujian seperti ini memang menyenangkan, tetapi apakah itu benar-benar menyentuh sesuatu yang lebih dalam? Tidak selalu. Itu hanya menyentuh ego, bukan jiwa. Tetapi ketika seseorang mengatakan, "Saya merasa ada sisi diri Anda yang tidak pernah dilihat kebanyakan orang," itu menciptakan keheningan sejenak, jeda yang tidak disengaja di mana dia mulai berpikir, apa yang dia lihat dalam diriku yang tidak dilihat orang lain? Dan saat itu terjadi, sesuatu berubah dalam dinamika hubungan. Filsafat Stoikisme mengajarkan bahwa manusia seringkali terjebak dalam persepsi eksternal. Apa yang orang lain pikirkan tentang mereka, bagaimana mereka dinilai, bagaimana mereka diakui dalam masyarakat. Namun, Stoicisme juga menekankan bahwa makna sejati datang dari dalam, dari pemahaman diri yang mendalam. Dalam konteks ini, pujian semacam ini menjadi jauh lebih dari sekadar kata-kata. Ini adalah pengakuan terhadap eksistensi seseorang yang lebih dalam daripada sekadar citra yang ditampilkan ke dunia. Dari sisi positif, kata-kata ini bisa sangat kuat. Ini menunjukkan bahwa Anda bukan sekadar seseorang yang tertarik pada apa yang terlihat, tetapi Anda juga mencoba memahami sesuatu yang lebih dalam. Ini bisa menciptakan koneksi emosional yang kuat karena seseorang merasa dilihat, bukan hanya dalam arti fisik, tetapi dalam arti yang lebih eksistensial. Ini memberikan perasaan bahwa mereka tidak sekadar bagian dari kebisingan dunia, tetapi ada seseorang yang benar-benar melihat esensi mereka. Namun, ini juga memiliki sisi lain. Jika diucapkan tanpa ketulusan atau dengan niat manipulatif, kata-kata ini bisa terasa kosong, bahkan canggung. Tidak semua orang akan merespons dengan cara yang sama. Beberapa mungkin merasa tersanjung dan mulai membuka diri, sementara yang lain bisa merasa skeptis atau bahkan curiga bahwa ini hanya cara lain untuk mendapatkan perhatian mereka. 3. Aku tidak bisa memutuskan apakah kamu masalah atau apakah kamu benar-benar apa yang aku butuhkan. Ini bukan sekadar pujian, ini adalah jebakan psikologis. Kebanyakan pria memuji wanita dengan cara yang membuatnya memegang kendali. Kamu sangat menakjubkan. Aku suka energimu. Kamu gadis tercantik yang pernah kutemui. Pernyataan ini menempatkannya di atas alas, membuatnya menjadi orang yang memutuskan apakah dia tertarik atau tidak. Tapi ini membalik naskah sepenuhnya. Sekarang, dia orang yang tidak yakin. Sekarang, dia orang yang harus mencari tahu di mana dia berdiri denganmu. Dan saat seorang wanita mulai mempertanyakan apakah dia masalah atau benar-benar apa yang kamu butuhkan, dia sudah terpikat. Pujian ini berhasil karena menciptakan dua hal yang tidak dapat ditolak oleh wanita: intrik dan ketegangan. Satu, itu membuatnya merasa berbahaya dan menggairahkan. Wanita suka merasa seperti mereka memiliki kekuatan tertentu atas seorang pria, tetapi hanya jika itu tantangan. Pujian ini menunjukkan bahwa dia tidak dapat diprediksi, bahwa dia memiliki kemampuan untuk mengguncang duniamu, dan itu membuatnya ingin membuktikannya. 2. Itu menciptakan dinamika tarik ulur. Dengan mengatakan kamu tidak dapat memutuskan, kamu menunjukkan ketertarikan sambil juga menjaga jarak emosional. Kamu tidak langsung jatuh cinta padanya. Kamu masih mencari tahu tentangnya. Dan itu membuatnya ingin memenangkanmu. 3. Hal itu memicu rasa ingin tahu. Saat kamu mengatakan ini, dia akan bertanya-tanya apa maksudnya, mengapa dia tidak bisa memutuskan. Dan begitu dia mulai memikirkan kamu seperti itu, kamu sudah hidup dalam pikirannya. Ini adalah jenis pujian yang membuatnya
memikirkan kamu lama setelah kamu mengatakannya. Kalimat ini paling cocok jika sudah ada sedikit godaan dan ketegangan yang main-main. Itu harus terasa seperti respons alami terhadap sesuatu yang dia katakan atau lakukan, sesuatu yang membuatnya merasa tidak terduga. Berikut cara menggunakannya. Dia menggoda kamu dengan mengatakan sesuatu yang main-main atau menantang. Kamu menyeringai, mencondongkan tubuh sedikit dan berkata, "Saya tidak tahu apakah kamu masalah atau apa yang saya butuhkan." Dia melakukan sesuatu yang berani. Mungkin dia menggoda bartender, membuat komentar sarkastik, atau melakukan sesuatu yang tidak terduga. Kamu menatapnya perlahan dan berkata, "Aku merasa kamu akan berbahaya bagiku." Dia mengejutkan kamu dengan wawasan yang tidak kamu harapkan. Alih-alih hanya mengangguk, kamu memiringkan kepala, memberikan dia tatapan ingin tahu dan katakan, "Aku tidak tahu apakah harus lari darimu atau menghabiskan lebih banyak waktu untuk memahamimu." Kunci nada bicaramu adalah ucapkan perlahan. Biarkan ada sedikit misteri dalam suaramu. Buatlah terdengar seperti kamu benar-benar tertarik. Jika kamu menyampaikannya terlalu cepat, akan terdengar seperti dilatih. Namun, jika kamu mengatakannya dengan keseimbangan rasa ingin tahu dan tantangan yang tepat, itu akan membuatnya merasa berbeda dari setiap wanita lain yang pernah kamu temui. Pujian yang umum membuat seorang wanita merasa senang, tetapi yang ini membuatnya merasa diinginkan dan misterius pada saat yang sama. Itu memaksanya ke dalam kerangka berpikir baru, di mana dia tiba-tiba bukan orang yang mengendalikan interaksi. Sekarang, dia harus bertanya-tanya, mengapa dia pikir aku masalah? Mengapa dia tidak bisa memutuskan apakah aku baik untuknya? Apa yang dia maksud dengan ini? Dan saat dia mulai bertanya-tanya tentang hal-hal itu, dia mengejar persetujuanmu alih-alih sebaliknya. Inilah bagaimana kamu membalik naskah. Inilah bagaimana kamu membuat seorang wanita merasa ingin tahu, bersemangat, dan tertarik sekaligus. Dan yang terpenting, inilah bagaimana kamu membuatnya menginginkanmu. Kebanyakan pria membuat kesalahan dengan menggunakan pujian yang dapat diprediksi yang didengar wanita setiap hari. Namun, jika Anda benar-benar ingin membuat seorang wanita terobsesi dengan Anda perlu memujinya dengan cara yang membuatnya merasakan sesuatu yang unik. Ketiga pujian terlarang ini berhasil karena mereka melakukan sesuatu yang berbeda. Mereka membuatnya merasa dilihat, tetapi tidak sepenuhnya dipahami. Mereka menciptakan misteri dan intrik. Mereka membuatnya berinvestasi dalam percakapan, karena sekarang dia mencoba untuk mencari tahu apa yang Anda maksud. Dan bagian terbaiknya, pujian ini bukan tentang penampilannya. Mereka melampaui permukaan. Mereka menyentuh bagian dirinya yang ingin diperhatikan lebih dari sekadar kecantikannya. Itulah mengapa mereka berhasil. Itulah mengapa mereka begitu kuat. Itulah mengapa ketika Anda menggunakannya dengan benar, Anda tidak akan pernah harus mengejar wanita lagi. Berikut cara menggunakannya. Dia menggoda kamu dengan mengatakan sesuatu yang main-main atau menantang. Kamu menyeringai, mencondongkan tubuh sedikit, dan berkata, "Saya tidak tahu apakah kamu masalah atau apa yang saya butuhkan." Dia melakukan sesuatu yang berani. Mungkin dia menggoda bartender, membuat komentar sarkastik, atau melakukan sesuatu yang tidak terduga. Kamu menatapnya perlahan dan berkata, "Aku merasa kamu akan berbahaya bagiku." Dia mengejutkan kamu dengan wawasan yang tidak kamu harapkan. Alih-alih hanya mengangguk, kamu memiringkan kepala, memberikan dia tatapan ingin tahu dan katakan, "Aku tidak tahu apakah harus lari darimu atau menghabiskan lebih banyak waktu untuk memahamimu." Kunci nada bicaramu adalah ucapkan perlahan. Biarkan ada sedikit misteri dalam suaramu. Buatlah terdengar seperti kamu benar-benar tertarik. Jika kamu menyampaikannya terlalu cepat, akan terdengar seperti dilatih.
Namun, jika kamu mengatakannya dengan keseimbangan rasa ingin tahu dan tantangan yang tepat, itu akan membuatnya merasa berbeda dari setiap wanita lain yang pernah kamu temui. Pujian yang umum membuat seorang wanita merasa senang, tetapi yang ini membuatnya merasa diinginkan dan misterius pada saat yang sama. Itu memaksanya ke dalam kerangka berpikir baru, di mana dia tiba-tiba bukan orang yang mengendalikan interaksi. Sekarang, dia harus bertanya-tanya, mengapa dia pikir aku masalah? Mengapa dia tidak bisa memutuskan apakah aku baik untuknya? Apa yang dia maksud dengan ini? Dan saat dia mulai bertanya-tanya tentang hal-hal itu, dia mengejar persetujuanmu alih-alih sebaliknya. Inilah bagaimana kamu membalik naskah. Inilah bagaimana kamu membuat seorang wanita merasa ingin tahu, bersemangat, dan tertarik sekaligus. Dan yang terpenting, inilah bagaimana kamu membuatnya menginginkanmu. Kebanyakan pria membuat kesalahan dengan menggunakan pujian yang dapat diprediksi yang didengar wanita setiap hari. Namun, jika Anda benar-benar ingin membuat seorang wanita terobsesi dengan Anda perlu memujinya dengan cara yang membuatnya merasakan sesuatu yang unik. Ketiga pujian terlarang ini berhasil karena mereka melakukan sesuatu yang berbeda. Mereka membuatnya merasa dilihat, tetapi tidak sepenuhnya dipahami. Mereka menciptakan misteri dan intrik. Mereka membuatnya berinvestasi dalam percakapan, karena sekarang dia mencoba untuk mencari tahu apa yang Anda maksud. Dan bagian terbaiknya, pujian ini bukan tentang penampilannya. Mereka melampaui permukaan. Mereka menyentuh bagian dirinya yang ingin diperhatikan lebih dari sekadar kecantikannya. Itulah mengapa mereka berhasil. Itulah mengapa mereka begitu kuat. Itulah mengapa ketika Anda menggunakannya dengan benar, Anda tidak akan pernah harus mengejar wanita lagi. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.